Eh, apa yang diperlukan supaya travel foto itu menarik? Oke. Jadi number one tadi ya, Hmm. remember the do's and don'ts. Jadi Yap. research itu penting sekali Hmm. ya. Ya. Research bukan cuman tentang kebudayaannya dan juga tentang apa sih yang kepingin kita dapat atau apa sih Ya. impression yang kita dapat pada waktu kita riset tentang tempat ini. Hmm. Hmm. Itu penting banget. Terus number one ya safety juga ya, Hmm. di tempat itu. Dan Ya. yang ketiga jangan lupa story. Jadi banyak Hmm. orang foto ini mereka cuman oh ini keren, foto jebret. Hmm. Iya emang Hmm. keren, tapi what is the story behind it and why do you take that photo gitu loh. Kenapa foto Hmm. itu penting buat kamu dan kenapa orang lain harus tahu tentang foto itu? Itu Hmm. yang banyak orang lupa untuk jawab. Jadi mereka Hmm. cenderung mementingkan Hmm. estetika visual, Hmm. tapi lupa dengan story behind Hmm. the picture. Itu Hmm. yang bisa membuat travel foto menarik. Jadi Hmm. uh, estetik secara visual itu memang penting karena itu akan bakal grab attention kan. Hmm. Tapi setelah kita dapat attention orangnya, what next? Ya. Ya kan, jadi bukan cuma Hmm. kita mendapat attention aja, dia juga harus dapat sesuatu dari foto ini dan dari pelajaran yang kita dapat di tempat itu. And begitu ada kesinambungan antara cerita dan foto, itu akan membuat travel foto itu sangat menarik untuk kita perbincang. Contoh paling gampang kayak tadi aku tunjukin foto Abby yang Niagara Falls itu ya. Yep. Jadi kita balik lagi ke foto yang ini kan. Yep. It's an interesting picture visually. Tapi kalau misalnya aku nggak cerita tentang Niagara Falls yang dijadikan untuk pembangkit listrik dan lain-lain dan kita bisa berkesinambungan gitu, you will just think this is a pretty picture, right? Kami cuman oke, itu foto yang bagus, so what? Gitu kan? Itu cuman kayak air di Vegas aja, kayak air mancur udah gitu doang, benar-benar. Begitu. Jadi always remember kita pakai kayak kita ini kayak visual storyteller ya. Kita kayak balik ke zaman anak-anak kecil lah. Saya ada anak kecil juga di rumah. Jadi to get them interested to learn something. Jadi misalnya saya mau bikin dia tertarik untuk belajar sesuatu nih. Saya tunjukkan gambar yang menarik dulu. Wah, dia misalnya keren gitu ya. Nanti baru kita ceritain. Tapi kalau misalnya cuma gambar menarik, nggak ada cerita di baliknya. Lama-lama dia juga nggak ada development. Nggak ada development, nggak bisa maju, nggak bisa mengerti tentang ini itu. Jadi is important. The story behind the photo is always important. Gitu. Oke. Itu ada yang tanya gimana cara foto supaya ada story-nya. Back, do your research. Do your research dan pay attention to your gut reaction atau feeling ya. Jadi pada waktu research kamu merasa tempat ini kayak gimana sih? Atau kalau misalnya lihat Niagara Falls, aku ada sense of wonder. Wow, ini besar banget. Separating the two country, apalagi gitu. Dari situ baru saya tahu, oh ternyata the story behind it itu banyak banget gitu loh in terms of. Jadi kan fotografi itu saya pernah ngomong ini ke Maki Yamasan juga. Jadi fotografi is not just about taking an awesome picture dan lain-lain. It's about connecting people. It's about connecting culture juga. It's about culture. It's about story. It's about human gitu. Jadi dengan cerita-cerita seperti ini kita bisa lebih dekat, lebih connected juga ya. Kok selain tadi apa ya research ya kan, maksudnya even kita traveling sendiri atau misalnya kita traveling in group yang tinggal terima jadi bawa koper ya kan, bawa kamera, tapi kita juga harus research dari itinerary yang tour guide udah kasih, and then lalu be aware dengan local culture-nya juga, seperti itu. Terus juga like tetap safety is first juga. Teman-teman juga harus pay attention with your own safetyness juga. Jangan don't harm yourself, like don't harm like another people juga. Terus apa lagi, Ko Andrew? Itu penting juga. Terus satu lagi ya, jadi jangan sampai setelah kita pulang dari travel itu kita cuma dapat foto yang bagus tapi kita nggak punya cerita, story juga penting. Jadi that's the story, guys. That's the story. Jangan cuma bawa foto tapi juga bawa cerita dong, gitu kan. Jadi jangan nanggung. Kalau misalnya mau ke satu tempat ya kita dapat cerita yang banyak, kita dapat experience yang banyak di sana supaya kita bisa pulang dan share. Saya merasa setiap kali saya travel ke tempat yang baru selalu ada yang berubah dalam diri saya, dan itu sebagai apa ya, itu keren banget gitu loh. Itu kayak kita bisa explore jadi dengan kita explore dunia luar, kita bisa explore dunia dalam diri kita sendiri. Ini talking about
Benar, philosophical dikit ya. benar, Tapi benar. it happens gitu. When you go to a place yang benar-benar kayak kita nggak pernah ke sana dan lain-lain, it change something in you. Jadi jangan sampai kita cuman ke tempat itu kita feel disconnected ya, kita kayak merasa kayak nggak ada hubungannya, cuman keluarin kamera cekrek-cekrek aja, tapi kita nggak bisa ada koneksinya ke tempat itu dan kita nggak tumbuh sebagai manusia. So itu harus jalan barengan di sana. Benar. The simple thing is adalah, let's say, kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh ke Jepang, kita ke Singapura, like mereka itu sangat bersih, ya kan? They don't throw away the rubbish, ya kan? Nah, ketika kita balik let's say kayak stay di sana 3-4 hari, mau nggak mau kita kan harus habitnya harus terbawa. Nggak mungkin kita tiba-tiba kena fine oleh local police dan lain-lain cuma gara-gara mau sampai sembarangan. Tapi ketika kita balik ke let's say ke Jakarta atau ke Indonesia, kita habit yang kemarin bagus, kita pasti akan kebawa seperti itu ya kan kok ya. Benar. Itu yang benernya yang bagus-bagus kita keep aja, jangan sampai yang bagus itu kebuang. Jadi meskipun orang lain buang sampah ya kita remind lah, maksudnya kan semua orang kan pasti mau jadi lebih baik kan ya. Jadi kita remind aja. Jadi kita keep the good habit, karena misalnya kita keep the good habit, yang benefit yang ngambil keuntungan juga kita sendiri nantinya kan. Kalau misalnya kita sudah ada culture kebudayaan bersih di rumah, di luar, ya kita sendiri merasa bersih di dalam diri kita kan. Gitu. Dan kita bisa lebih punya influence ke orang-orang yang sekitar kita. Karena kalau misalnya gini, gimana kita mau nurut ke orang kalau orang itu nggak melakukan yang dia omongin, masuk akal kan ya. Jadi misalnya orang mau lu bersihan dong, kita lihat orangnya dia buang sampah sembarangan juga, rokok sana sini, buang putung rokok, why should I listen to you gitu loh, nggak masuk akal kan. Jadi itu juga. Jadi ya always make sure you get the story, dan juga ada part of you yang grow ya. Jadi ada bagian diri kamu yang tumbuh dan berkembang dengan travel. Self improvement. Betul. Self improvement, self exploration juga gitu. Benar. Yeah. We talk about traveling, tapi it's getting deeper and deeper. Iya benar. Kayak aku langsung kebayang, kayak buang sampah sembarangan itu tapi kayak when we visit Japan gitu kan, mereka itu tidak punya lahan itu seluas kita. Kita punya rumah yang besar dan luas, tapi mereka kayak living in the small apartment, dan mereka itu punya prinsip hidup minimalis. Betul. Nah, jadi kayak ketika kita ke Jepang kayak segini doang, tapi mereka benar-benar bisa memaksimalkan dengan hidup minimalis dan lain-lain. Exactly, dan itu kayak wow, that's amazing. Kayak aku pribadi aku pengen digging gitu loh kok, kayak like someday I'll get married, bagaimana aku tidak menjadi hoarder ya kan, kayak maksud kayak banyak yang jadi hoarder juga, kayak that's good things to know. Nah, benar. Foto lain dari Ko Andrew, coba. Apalagi let's see. Kita bahasnya luar negeri melulu, ini belum bahas yang lokal. Lokal. Ayo. Lokal sebenarnya gini. Pengen kuliner. Wait, gini aja dah. Ada beberapa foto lagi, maybe landscape sudah. Kayak misalnya ini aku ambil di Oxford dulu ya. Oxford. Oh my god, keren banget. Oxford ini Christchurch Cathedral. Oh my god, you know what? Ini kayak scene Harry Potter. Exactly, banyak scene Harry Potter diambil di Christchurch sana. Sorry, Oxford, not Christchurch. Oxford. Christchurch Cathedral in Oxford, UK. UK, ya. UK ya. Jadi ini aku dapat kesempatan ke sini pada waktu off hour dan cahayanya pas itu lagi pas banget, everything was just perfect. Jadi tinggal oh my god. Jadi ini waktu ini pakai and the good thing is aku pakai kameranya waktu itu Alpha 7S, which is spectacular in low light. Jadi dapat ini, dan detail-detailnya masih kerasa banget gitu. It's such an amazing thing ya. Dan ini kan bangunan yang udah lama banget, kuno banget. Oxford kan salah satu universitas tertua di UK ya. Jadi bangun tahun 1522 dan banyak sekali dipakai untuk scenery-nya Harry Potter. Jadi dan di Harry Potter tuh kan mereka ada kayak house sendiri ya. Jadi kan ada Gryffindor, Slytherin, mereka punya house sendiri. And actually itu sistem kayak gitu dipakai di sekolah Oxford ini. Jadi begitu kita masuk, jadi Harry Potter itu sistem,
Jadi ada rumahnya sendiri-sendiri. Jadi pada waktu kita masuk, kita ditempatin ke rumah mana, dan nanti dari rumah ke rumah itu mereka ada kayak kompetisi sendiri. Terus orang yang lebih senior dia mentor orang yang lebih junior gitu. Jadi very very interesting. Aku pikir itu kan cuma di dalam movie ya, tapi enggak, itu sebenarnya cerita dari kenyataan yang diadaptasikan ke dalam ceritanya Harry Potter. Which is, dan sistem itu masih ada sekarang di Oxford. Jadi koneksi kita sama, bukan cuma sama alumni aja, tapi sama mentor kita, sama house kita itu bonding banget different. Ya. Bonding banget, benar. Jadi bukan cuma sekedar kayak kuliah dosen selesai gitu. Jadi no, they have like a very personal bonding juga sama orang-orang yang bantu mereka dalam together juga nggak sih di satu rumah gitu kan ya? Ada satu dormitory-nya ya. Jadi ada namanya boarding school kalau di UK. Oh, boarding school, ya benar. Ya. Asrama ya guys, asrama, ya gitu. Jadi it's seru banget. Ya, seru ini. Seru banget. Next coba ada lagi nggak kok yang lain fotonya? Let's see, Cathedral udah. Terus ini salah satu tempat favorit saya traveling juga New Zealand. Oh my God, New Zealand. It's really, I know it's really pricey dan populasi orangnya itu lebih sedikit dibandingkan populasi sheep-nya. Exactly, ya, sheep. Ada satu alasan kenapa saya senang ke New Zealand. Nomor satu karena istri saya itu dia dulu sekolah di New Zealand. Jadi I was introduced to New Zealand. Jadi yang memperkenalkan saya ke New Zealand itu adalah istri saya. Pada waktu itu saya ke graduation partinya dia kan. Terus kita sewa mobil sendiri, Abby. Jadi nggak pakai tour ya. Kalau pakai tour memang mahal. Camper van gitu? Not exactly camping, tapi if you look around di Airbnb atau di mana, mereka itu murah-murah banget apartemennya. To be honest, aku nggak tahu kenapa New Zealand tour di Indonesia mahal banget. But when we go there ourselves, it's not as expensive as you think. Dan scenery-nya itu benar-benar wow, out of this world banget. Jadi kayak gini Yes. Dan orang di sana itu sangat amat dekat sama alam. Very close to nature dan banyak sekali. Jadi misalnya kayak gini ya, ini namanya Lake Pukaki, dia di South Island. New Zealand ada 2 island kan, ada North Island, ada South Island. Most flights, jadi kebanyakan penerbangan itu turunnya di Auckland. Tapi benernya yang bagus itu di selatan. Di selatan. Jadi kan Auckland tuh dekat sama yang namanya Hobbit Town dan lain-lain. Kalau saya sendiri, saya lebih suka ke South Island, ya. Ke South Island di Queenstown and the near dan neighboring area itu bagus banget pemandangannya di sana. Food is amazing, apalagi kalau suka Western food ya, kayak burger, fries dan steak itu. Fish and chips, nggak ada fish and chips. Ya, fish and chips not as many as Aussie dan UK, but ada juga. Ya, tapi landscape-nya mereka benar-benar saya acungin jempol ya, karena bersih banget tempatnya dan masih asri gitu, kayak nggak tersentuh orang gitu ya. Dan gradasi biru tuh macem-macem. Nah, benar. Gradasi biru ini karena mereka tuh masih banyak glasier, jadi bongkahan es itu mereka bisa. Jadi warna birunya yang dilihat dari sini, dari mana? Dari Lake Pukaki ini itu datangnya dari namanya rock glacier. Jadi serpihan batu di bongkahan es glacier. Itu dia leleh dan sampai sini dan ngasih warna yang biru banget. Birunya sampai kayak nggak natural kalau di foto. Nah, sedihnya dengan global warming dan lain-lain, again kita mungkin nggak bisa melihat Lake Pukaki sebiru ini di tahun-tahun kedepannya. Global warming. Ya, global warming is real dan it's having an impact ya. Jadi something to be aware of, dan itu kenapa kalau misalnya kita foto ya make a best use of your time, because Lake Pukaki ini meskipun tetap ada lake-nya dan nggak bakal hancur, warnanya mungkin udah berubah nanti 2 tahun 3 tahun ke depannya. Jadi aku merasa aku cukup beruntung bisa dapat warna yang seperti ini di New Zealand gitu. Aku belum pernah loh kok ke New Zealand, nggak jadi karena aku waktu itu ke Sydney, and then oke, dari sini kan kayak New Zealand kan deket gitu. Dan ternyata harga tiket pesawatnya itu sama dengan tiket pesawat dari Jakarta ke Sydney. Oh serius? Bener. Exactly, dari Australia? Oh my God, kayak
Yes, out of this world banget dan akhirnya Oh, and then we decide to go to Tasmanian yang which is ah, adalah small island di mm, mm, bawah main islandnya mm, Australia. mm, Itu harganya mm. cuma 90.000 rupiah dan kayak menghibur diri, oke, this is the little of New Zealand, lalala kayak. Cause it's Oke. way too expensive. Oh, Bener, 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 aku bener. aku nggak tahu bakal semahal itu. Mungkin high season Mm-mm, kali ya. mm. Oh, high season, yes. New Zealand high Iya season ya, mahal banget, Desember. yes. Hmm, hmm, Desember. hmm. Mm-mm. Oh, satu Bye lagi banget. tentang New Zealand Hmm. sama Australia, mereka winternya kebalik ya. Jadi mereka having winter Yes, itu in the banget. middle of the year. Ini Ya. satu lagi Mm-mm. orang kan mungkin nggak tahu ya, Iya, orang kebalik. pikirnya Orang kebalik. kebalik kan. Mereka oke, Juni Juli gua ke New Zealand Desember. minggu lebaran. Hmm. Terus habis itu nggak prepare winter clothes. Nah, udah. Jadi always do your research and be aware of the Yes, yes, weather benar-benar. dan cultural surrounding juga. Iya, iya, iya. Ya. Cause like if we are talking about Christmas, itu kan pasti like in December, kayak Christmas pasti ada snowing, ada bla 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 bla, and then like kalau misalnya kita ke Australia, ke daerah selatan sih itu lagi summer. Dan mereka ya udah mereka benar. pakai Jadi mereka sleeveless dan kebalik. lain-lain. Tapi like, summernya mereka itu tuh tetap aja bikin kita menggigil. Tetap freezing Benar, gitu. benar. Jadi kayak benar-benar harus aware banget. Harus Bukan bawa cuman aware. bukan cuman tahu musim tapi tahu berapa derajatnya sih teman-teman. Itu Benar, penting banget. benar. Karena menentukan Karena kan berapa lapis baju kita dan lain-lain juga. Benar. Dan nggak lucu kalau misalnya kita nggak prepare, terus kita sampai ke sana dan kita sakit ya kan. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, and then travelnya jadi kayak mubazir dong. Kita punya waktu And cuma we sedikit waste di sana. our money juga untuk We waste our money, beli-beli we waste our bahan. time. Benar, Yes. benar. So always do your research and be prepared. Preparation itu penting banget. Betul. Ada foto lain kok selain Hogwarts? Hogwarts, New Zealand. New Zealand. Paling ada satu lagi yang Cathedral di Kanada yang aku juga cukup suka juga ya. Ini di Montreal, Kanada. Ini salah satu kegunaannya punya ultra wide angle lens. Jadi kalau misalnya Ini punya berapa fokalnya? ini 16 pakai 1635. 1635 benar. 1635. Kenapa saya pakai itu? Karena tempatnya ramai banget dan sebenarnya ini kan katedralnya kecil dan the most obvious point of interest itu adalah altarnya. Nah, kan gimana aku nggak mau ngambil dari sudut dari sudut pengunjung ya, jadi nggak mau dari sudut umat yang dimana kita bisa kelihatan kursi-kursi dan lain-lain karena orangnya udah terlalu banyak to pack. Dan aku merasa itu nggak ada point of interest yang kuat di sana. Jadi aku pakai lensa 1635, aku bisa deket banget sama altarnya dan aku bisa dapat view yang wide banget. Jadi ini salah satu kegunaannya kalau kita punya ultra wide angle lens ya. Jadi kita bisa pinter-pinter untuk menghilangkan tanda kutip crowd-nya. Jadi disulap bisa, sedikit. Ya disulap. Jadi saya bakal ada di fotonya orang, tapi orang lainnya nggak bakal ada di fotonya saya. Itu sih. Bener. So it's another foto yang aku cukup suka. And by the way, all the Sony. Jadi aku suka banget. Jadi untuk tempat-tempat yang aku punya kesan tersendiri, aku suka banget ngeprint ya. Jadi kalau di kameranya Sony ini so far, aku sangat amat happy dengan kualitasnya. Baik pada waktu aku edit di komputer dan pada waktu aku ngeprint. Meskipun ada beberapa juga dari RX100 Mark VII, kalau di print juga bagus banget gambarnya. Ya itu kalau misalnya rumahnya punya banyak tembok yang kosong, and then you travel a lot, make a print ya. Gallery. Karena kan kalau misalnya kita cuman lihat di handphone kayaknya kurang afdol gitu loh. Apalagi kalau fotonya bagus kan. Jadi kalau misalnya punya foto bagus, kamera kita capable, apalagi kita pakai yang high resolution kayak Alpha 7R, ya Mark 3, Mark 4. Itu kayak ada kepuasan pribadi gitu loh kalau kita bisa ngeprint fotonya, and then we can frame. Terus pada waktu teman kita datang ke rumah, kita bisa kayak tell the story dan stuff. Dan orang lebih appreciate melihat kayak satu piece of art yang di paper daripada on screen. Karena kan on screen is just another pose atau another apa. Tapi kalau misalnya kita print itu bakal dapat attention mereka lebih. Itu sih agak old school, but it's getting more and more attention sekarang. Iya, benar. Ya. Halo, sebelum Anda nonton video saya yang lain, saya perlu bantuan Anda. Saya perlu Anda memencet tombol subscribe dan loncengnya, karena kalau Anda melakukan itu, Anda membantu saya membuat tidak hanya satu video, tapi banyak video. Terima kasih atas bantuannya.